Baik, selamat pagi semua. Kita coba mulai pertemuan kelima sekaligus praktikum keempat untuk mata kuliah aplikasi GIS untuk pengelolaan lingkungan. Jadi hari ini akan kita coba melakukan bagian terakhir dari praktikum, yaitu layout ya. Jadi dari 6 pertemuan kita, 4-nya adalah praktikum, dan ini adalah praktikum keempat pada pertemuan kelima. Nanti pertemuan terakhir itu nanti hanya berupa seminar kelas untuk pengambilan nilai akhir ya. Nah, nanti kita lihat tugasnya apa, akan saya informasikan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita coba lakukan proses layout sebagai salah satu bagian dari output yang biasa kita buat dalam pemrosesan data sistem informasi geografis. Nah, jadi dalam layout ini data yang kita gunakan adalah data dari peta rupa bumi Indonesia yang sudah saya share sebelumnya ya. Nah, jadi dari data ini kita akan membuat layout berupa peta dalam skala 1:50.000 dengan ukuran yang sebenarnya dan menggunakan kertas yang cukup besar ya, mungkin kertas A2 atau minimal A3. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa sama-sama aktifkan ArcGIS masing-masing, kemudian diarahkan ke data yang sudah di-share tadi. Baik, jadi data yang di-share tadi saya simpan di sini, di folder, di drive D, kemudian di sini di workspace, dan ada folder aplikasi GIS. Ya, nah jadi data RBI yang kita terima kan banyak seperti ini ya. Nah ini kita coba tampilkan beberapa saja, tidak usah semua. Jadi kita bisa tampilkan, pertama kita ambil dulu sungai yang berbentuk poligon. Ini sungai berbentuk poligon, kita tarik, nah sudah muncul. Nah mungkin selanjutnya bisa diatur pewarnaan sungainya supaya fill-nya diisi dengan biru laut, biru air gitu ya. Kemudian batas luarnya tidak usah diberi warna, nah sehingga supaya sungainya terlihat cantik seperti ini. Selanjutnya selain sungai AR kita bisa masukkan juga sungai LN ya. Jadi sungai LN ini menampilkan sungai dalam bentuk garis. Nah ini triknya supaya warnanya serupa dengan sungai AR tapi kemudian terlihat menyambung begitu ya. Sebagai bagian dari sungai yang berbentuk poligon ini, kita bisa gunakan simbologi berupa warna yang sama ya kan. Kemudian tebalnya kita atur ya. Jadi dari yang sungai LN ini bisa kita klik saja simbologinya. Warnanya kita samakan dengan yang sungai AR tadi. Tadi saya menggunakan Yogo Blue ini. Samakan, kemudian besarnya bisa kita perkecil menjadi 0,4 supaya tidak terlalu penuh di dalam tampilan layar. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi peta sungai dalam bentuk poligon dan peta sungai dalam bentuk garis sudah muncul di sini dan siap kita proses selanjutnya. Selanjutnya ada peta jalan, kita bisa tampilkan peta jalan, tampilkan fitur jalan maksud saya. Jalan bisa menggunakan yang LN saja. Bisa kita tarik dan akan menampilkan jalan yang banyak begini ya. Jadi ini muncul semua jalannya untuk semua kelas. Nah ini bisa kita atur sekarang simbologi untuk jalannya. Jadi kita bisa double klik nama jalan LN-nya ini. Kemudian kita bisa atur simbologinya untuk bisa menyerupai di peta rupa bumi Indonesia. Nah, untuk peta rupa bumi Indonesia dia dibedakan di sini berdasarkan kelas jalan ya. Jadi untuk menuju ke sana kita klik yang kategoris. Kemudian untuk nama field-nya
kita bisa pindahkan dia menjadi kolom remark. Di kolom remark ini ada kelas-kelas jalannya. Kita tambahkan dulu semua value-nya. Akan muncul jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, dan pematang. Oke, mungkin tidak semua harus kita tampilkan ya. Jadi untuk jalan lokal, jalan setapak, jalan setapak dan jalan setapak dan pematang tidak perlu kita tampilkan. Jadi dua yang bawah ini bisa kita pilih menggunakan klik shift baru klik lagi, atau menggunakan shift kemudian kursor bawah setelah diklik yang jalan setapak. Kemudian kita bisa klik remove, sehingga kita hanya punya 4 kelas jalan, supaya tidak terlalu ramai petanya dengan jalan-jalan yang terlalu kecil gitu ya. Meskipun satu saat juga ada kebutuhan untuk itu. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah di sini tampilan jalannya. Kita buat besar ya, mengikuti ini tidak apa-apa. Freeway, tapi kemudian kita klik terus kemudian kita perkecil di sininya menjadi 2 saja. Jadi yang arteri akan muncul sebagai lebar 2. Kemudian kolektor akan muncul sebagai seperti highway ram ini, tapi kemudian kita turunkan lebarnya menjadi 1 unit. Dan selanjutnya, klik kemana-mana. Oke. Ya, jadi selanjutnya jalan lain dan jalan lokal, jalan lain ini tetap merah, tapi kemudian lebarnya kita buat 0,6 gitu ya. Dan yang jalan lokal kita buat warna yang sama, merah juga, tapi lebarnya kita buat hanya 0,3 misalkan. Nah, kemudian bisa kita urutkan di sini, supaya nanti di legendanya juga akan mengurut sesuai dengan jalan yang paling besar dulu. Kita klik yang jalan arteri, kemudian kita naikkan urutan di dalam simbologinya. Jalan kolektor juga kita naikkan. Dan jalan lokal kita turunkan, karena tadi yang paling kecil ya. Baik, kalau sudah semua bisa kita klik OK-nya. Nah, sekarang dia sudah menampilkan jalan sesuai dengan kelasnya. Jadi yang jalan arteri tentunya paling besar ya. Kemudian jalan kolektor, diikuti jalan lain dan jalan lokal. Nah, ini tentunya bisa disimpan. Jadi peta jalannya ini bisa disimpan dengan simbologi tertentu supaya kalau dipanggil nanti dia langsung membentuk konfigurasi tampilan seperti ini. Ya, jadi tampilan jalannya nanti sudah sama seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kita double klik untuk membuang dulu ini all other values-nya, tidak kita gunakan. Klik kanan properties atau double klik. Nah, ini kita buang yang all other values, tidak perlu kita tampilkan. Dan kita OK-kan saja. Nah, dari situ nanti akan muncul hanya ada 4 kelas jalannya. Nah, 4 kelas jalan, kemudian ada sungai, AR maupun sungai LN, dan kita tentunya kemudian akan perlu juga menampilkan toponim selain pemukiman. Jadi selanjutnya kita tampilkan pemukiman dulu. Jadi ada pemukiman di sini, permukiman. Oke, pemukiman tidak pakai R ya. Pemukiman AR 50K, ini bisa kita tarik ke tengah. Kemudian kita beri warna dia sebagai warna oranye tanpa garis tepi gitu ya. Misalkan ini kita buat oranye. Kemudian tanpa garis tengah. Nah, kemudian bila sudah tampil seperti ini bisa kita OK-kan. Nah, sekarang sudah tampil ya pemukimannya dengan warna kuning, orange. Jalannya warna merah dengan ketebalan bervariasi, dan sungai dengan warna biru. Nah, kita cek dulu di tampilan 50.000 yang sekarang ini masih bisa kita tambah fitur lain atau tidak gitu ya. Atau masih bisa kita tambahkan teks atau tidak. Nah, ini kita save dulu ya. Jadi
cara-cara menampilkan ini kita save dulu supaya kalau kita nanti tertutup atau hilang, kita bisa tinggal panggil saja nama tampilannya dan dia kemudian akan bisa menampilkan sesuai yang kita atur sekarang. Dari situ bisa kita klik kanan dan save as layer file. Kita masukkan di folder kerja kita. Ini karena belum saya save, jadi folder kerjanya belum muncul. Nah, saya masuk di aplikasi GIS. Kemudian saya coba untuk mengisi menyimpan sebagai layout jalan ya. Jadi jalan. Ini karena saya tidak pakai mouse jadi agak sulit. Oke, kita biarkan saja dia sebagai jalan LN50K. Nah, sekarang kalau kita buka itu dari situ dia akan langsung menunjukkan jalan ini dengan simbologi yang sama. Kita lakukan hal yang sama dengan sungai, LN dan AR, juga pemukiman, supaya kalau kita perlu-perlu nanti tinggal mudah. Oke, saya mungkin tadi keliru memasukkan, harusnya di Kota Samarinda ya. Kota Samarinda, jalan saya ulang saja men-save-nya. Save as layer file ke Kota Samarinda juga. Sisanya ada pemukiman dan sungai AR. Nah, ini kita juga simpan sebagai layer. Nah, kapan kita perlu kita tinggal memanggilnya saja. Save layer. Oke. Nah, sekarang kita perlu eksaminasi ya, perlu kita periksa apakah gambarnya nanti sudah terlalu padat atau belum dalam peta 50.000 yang 50.000 yang akan kita buat. Jadi selanjutnya kita buat page setup-nya. Jadi dari kursor yang di bawah ini akan ada dua kursor, data view dan ada layout view. Nah, sekarang kita gunakan yang layout view. Nah, dia akan muncul sesuai dengan ukuran kertas yang kita gunakan saat ini. Bentar, saya harus pause. Ya, setelah kita melakukan perpindahan tampilan dari data view ke layout view, kita akan mendapati tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita mau pastikan kita menggunakan ukuran kertas dan skala yang sudah kita mau gitu ya. Nah, di sini kita bisa pindahkan kertasnya dulu, jadi dari file. Kemudian ada page and print setup. Ini sekarang dia memilih kertas A4 dengan kondisi portrait ya kan. Nah, kita akan pindahkan ke A3 dengan kondisi landscape. Nah, tapi kalau ini saat menggunakan posisi centang pada use printer paper setting, dia akan terikat pada jenis printernya. Jadi kalau printernya nanti tidak mendukung A3, ya dia tidak akan muncul di sini. Ini kita matikan saja. Nah, kita atur sendiri di sini. Kita ganti menjadi A3. Kemudian kita lihat lagi ukuran kertasnya apakah sudah mengarah ke A3 dan landscape ya. Nah, ini kalau memudahkan ukuran-ukuran bisa kita ubah ke sentimeter juga. Seperti ini. Oke, sekarang kalau sudah kita bisa ini juga bisa sebenarnya ya. Tapi kalau dia sudah ada isinya, sekarang karena belum ada, kita langsung saja. Nah, sekarang kita sudah punya selembar kertas A3 yang akan kita isi dengan peta kita nih. Nah, seberapa besar dia bisa meliput wilayah yang kita petakan, kita bisa cek di sini. Sekarang posisinya skalanya menunjukkan 1:439.000. Nah, ini kita ganti dulu. Menjadi skala 50.000. Nah, kita akan lihat di sini akan berubah ya. Seperti ini. Nah, kemudian saat kita melihat ini, kita bisa menariknya ya sampai bisa penuh ke kanan.
Nah, di skala 50.000 ternyata tidak semua wilayah kota Samarinda terliput begitu ya. Nah, jadi ini jadi PR kita nanti kalau mau membuat peta 50.000 untuk seluruh wilayah kota Samarinda berarti kita harus membuat menggunakan model apa namanya? Lembar-lembar peta gitu ya, lembar-lembar peta. Nah, ini yang wilayah Samarinda kota tentunya sangat padat dengan jaringan jalan yang juga cukup banyak gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuat layoutnya. Jadi dari sini kita buat supaya dia bisa berbentuk sebuah peta yang lengkap. Mudah-mudahan masih ingat komponen-komponen peta yang saya jelaskan di pertemuan pertama. Jadi sebuah peta minimal harus punya objeknya sendiri, yaitu gambar yang sudah tampil sekarang, berupa sungai, jalan, dan pemukiman. Ya. Kemudian kita juga ingat bahwa peta harus punya koordinat yang ditampilkan dalam bentuk nilai koordinat dan informasi sistem koordinatnya. Nah, tentunya kemudian yang ketiga adalah keterangan ya dari peta-peta ini dan skala. Yang penting nanti adalah skala. Baik, kita coba mulai membuat layout. Jadi dari peta yang sudah kita tampilkan, sementara mungkin kita sudah puas dengan tampilan seperti ini, dan kita mau memberikan legenda nanti untuk menunjukkan yang hijau itu, yang biru itu apa, yang merah itu apa, dan yang orange itu apa. Nah, itu kita lakukan nanti menggunakan insert legend ya, sehingga otomatis akan secara komputer akan secara otomatis menampilkan legenda dari fitur yang sekarang tampil. Nah, coba kita lakukan selanjutnya yaitu menempatkan keterangan atau teksnya dari peta ini. Nah, kalau ada teksnya kita bisa tampilkan dari toponimi biasanya, data toponimi. Tapi kalau misalnya saat ini sudah terlalu penuh gitu ya, kita hanya ingin menunjukkan jalan arteri dan jalan kolektor serta sungai di kota Samarinda, maka mungkin ini sudah cukup. Nah, ini mungkin kita buat seperti ini dulu. Sungainya kita taruh di atas. Ya, seperti itu supaya dia muncul sebagai fitur yang berada di urutan penggambaran paling atas. Nah, selanjutnya kita akan membuat batasan koordinat ya. Jadi batasan koordinat yang akan kita letakkan nanti di tepi gambar ini. Caranya seperti apa? Kita bisa double klik kotaknya ini atau tulisan layers ini, atau juga bisa diklik kanan dan dipilih properties. Dia akan memunculkan properties dari frame-nya. Nah, kalau frame ini berbeda dengan layer ya. Jadi frame ini adalah tempat menaruh layer-layer yang kita buka, data-data spasial yang kita buka yang di atas itu. Sementara kalau data spasialnya sendiri tentunya berbeda ya. Nah, ini sekarang dia menunjukkan di tab data frame itu masih otomatis. Jadi kalau kita besar kecilkan masih akan berubah skalanya. Nah, supaya tidak berubah kita harus kunci skala itu. Dengan cara kita mengubah extend-nya ini menjadi 50.000 sesuai dengan target kita yaitu fixed scale 50.000. Kemudian kita bisa menambahkan sekalian juga koordinat sistemnya. Koordinat sistemnya mau kita tampilkan apa? Bisa 2, bisa 1 ya. Bisa UTM, bisa geografis. Saat ini kita coba pilih yang UTM untuk memfasilitasi kalau ada yang mau digambar kemudian diukur begitu. Kita pilih yang BGS 84 UTM zone 50S. Oke. Kemudian grids. Nah, grids ini adalah garis-garis yang menghubungkan koordinat acuan. Nah, ini sangat penting karena kalau tidak ada ini, peta ini agak sulit direkonstruksi lagi oleh orang lain. Karena posisinya tidak terlalu jelas. Nah, dengan grid kita bisa membantu pihak lain untuk melakukan koreksi geometri terhadap peta yang sudah jadi ya. Peta cetak kalau mau diproduksi ulang. Oke, kita tambahkan satu new grid dulu. Kita beri nama dia sebagai
koordinat geografis. Kita biarkan sebagai gratikul. Next. Nah, ini nanti kita akan sesuaikan dengan lebar gridnya ya, supaya sesuai dengan lebar petanya. Sementara kita buat dulu 2 menit saja, 0 detik. 2 menit 0 detik. Ya, kemudian ini ada pertanyaan mau dibuat garis atau tidak. Kita biarkan dulu. Nah, di sini muncul keterangan label. Jadi dengan interval yang tadi, kita buat 2 menit ya. Lanjutkan. Oke, kita tambahkan satu lagi grid yang grid yang koordinat ya. Jadi koordinat yang geografis sudah. Sekarang kita tampilkan lagi grid yang koordinat UTM. Nah, kita buat new grid lagi. Kemudian saat ini kita pilih yang measured grid ya. Jadi measured grid ini adalah garis-garis koordinat yang menunjukkan koordinat UTM nantinya. Nah, ini kita gunakan, kita tulis aja koordinat UTM gitu. Next, dia tanya intervalnya berapa. Biarkan saja dulu 2000 meter. Nah, tinggal nanti labelingnya kita atur ya. Sementara kita biarkan dulu. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya dari 2 sistem informasi koordinat tadi. Nah, ternyata menumpuk ya, dan angka-angka koordinatnya juga tidak nyaman untuk dilihat. Contoh misalkan ini. Nah, selanjutnya kita bisa cek lagi tampilan dari angka-angka koordinatnya ini kalau masih belum bagus. Nah, ini jadi masih terlalu banyak 0 di belakang koma dari koordinat UTM-nya ya. Ini bisa kita buang, jangan khawatir. Kita klik saja kotaknya, kemudian properties. Kita pergi ke label yang bersangkutan, yaitu koordinat UTM. Kemudian kita pergi ke style-nya. Nah, di sini bisa kita gunakan macam-macam style. Nah, ini kita bisa klik properties-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke label ya. Oke, labelnya sudah muncul. Sekarang kita pergi ke additional properties. Tunggu sebentar kalau masih lambat. Baik, sekarang kita sudah masuk di sini. Kita masuk ke number format. Di sini tertulis 6 desimal, di belakang koma ditampilkan. Sementara kita tidak mau kan, hanya ada angka utuhnya saja. Ya, jadi kita bisa okekan lagi. Nah, kemudian diingat kita perlu membuat label vertikal, tapi ini sudah terjadi ya, vertikal untuk yang kanan dan kirinya. Kalau misalnya belum, harus dibuat. Kemudian sekalian kita edit yang geografis ya. Ini masih belum berdirikan ini data angkanya. Dan kita mau masukkan dia ke dalam frame peta kita. Nah, jadi caranya kita lihat di properties juga. Kemudian label. Ditunggu sebentar kalau agak lama. Oke, sekarang udah muncul. Nah, labelnya kita buat vertikal untuk yang kanan dan kiri. Nah, satu lagi kita ingin tadi aksesnya yang UTM ada di dalam ya. Nah, itu harus kita edit lagi. Nah, edit sekalian ini kita perbesar jadi 8 bold gitu ya.
Nah, sekarang kita edit lagi yang UTM. Kita mau dia berada di dalam dari frame kan. Nah, itu bisa kita atur menggunakan label ini. Kemudian kita bentar, kita tunggu loading. Oke, kemudian kita ubah offset dan aksisnya. Jadi offsetnya ini adalah min 6. Kita bisa ganti menjadi minus 4 misalkan. Nah, itu nanti dia akan menggeser labelnya ke bawah, bukan keluar, apa ke dalam, bukan keluar. Nah, di aksesnya juga sama, kita pindahkan menjadi inside di sini. Oke, kalau sudah siap kita bisa laksanakan. Nah, kita akan lihat bahwa garis koordinatnya ada, angka koordinatnya ada, tapi tidak bertabrakan di luar ya. Jadi ada di luar dan ada di dalam dari bidang peta. Nah, selanjutnya nanti bisa ditambahkan sendiri. Ada judul, kemudian legenda, sumber data, gitu ya, lain-lain. Karena yang paling penting hanya sampai di sini untuk membuat layout. Sisanya nanti kalian bisa teruskan, dan satu hal yang mau saya ingatkan bahwa kita bisa membuat guide di sini. Jadi ada guide di sebelah kiri dan atas ini. Saat kita klik, dia akan menuntun kita untuk mengekspansi atau membuat gambar kita tepat di situ. Nah, jadi mungkin sementara ini dulu, nanti sisanya kalian kerjakan sendiri dengan mencari referensi rujukan tambahan. Intinya perlu ditambahkan lagi itu ada judul, kemudian ada skala, ada legenda, dan ada keterangan informasi sistem koordinat dan proyeksi, serta sumber data yang digunakan. Nah, ini silakan dilengkapi sampai nanti petanya bisa muncul di sini dengan legenda yang rapi dan informasi tambahan yang sempurna. Baik, dari saya mungkin saya cukupkan dulu untuk layout. Jadi hasil akhirnya nanti 50.000 ini bisa kita ekspor ya. Dari file, ekspor map, itu bisa diatur kita mau mengekspornya ke mana. PDF kah, atau ke PNG, atau ke JPEG. Kita atur dari saat kita melakukan ekspor. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kalian memulai mengerjakan sendiri? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk output petanya nanti yang akan kami kumpulkan itu berbentuk apa ya, Pak? PDF atau PNG atau BMP, Pak? Untuk keseragaman semuanya dibuat PDF aja ya. Ya, baik, Pak. Dan Oh satu iya, lagi, Pak, mungkin saya ya. izin bertanya mengenai rekaman ini, Pak. Apakah Oke. akan di-upload ke YouTube lagi? Ya, saya coba upload lagi habis ini. Oke, kasih, Pak. Nah, satu lagi ini masih ada garis yang double ya. Jadi masih ada garis yang double karena ada garis yang miliknya koordinat geografis, ada garis yang miliknya koordinat UTM. Nah, ini biasanya tidak kita buat begitu. Jadi cukup satu saja garisnya. Biasanya kita pilih yang UTM saja gitu ya. Jadi kita klik di sini, masuk ke properties lagi. Dilihat di koordinat UTM, di propertiesnya. Nah, ini garisnya, lines ini, tab lines-nya bisa kita matikan ke do not show lines or ticks. Jadi nanti dia polos, yang muncul hanya garis-garis untuk koordinat geografis. Jadi petanya bisa cantik seperti ini. Nah, satu lagi mungkin trik yang mungkin kalian perlu pelajari yang tadi mungkin belum saya sampaikan. Misalkan kita mau menampilkan teks ya atau keterangan. Misalnya kita tampilkan nama sungai ini dari yang sungai AR ini. Coba kita cek ada datanya enggak. Oke, ada sungainya. Nah, ini kita coba akan lakukan labeling dari teks yang ada. Kita coba dulu saja, klik kanan di sungai AR, properties, kemudian kita cek di bagian label. Di label ini kita centang untuk perintah penampilan labelnya. Menampilkan labelnya seperti ini. Huruf
segala macam bisa diedit ya sesuai dengan selera. Saya contoh saja menggunakan jenis huruf yang lain selain Arial gitu ya. Kemudian saya ingin dia miring, bold, dan warna biru misalnya. Nah, seperti ini. Nah, satu trik lagi adalah membuat bidang putih di luar teks. Karena itu membantu kita menampilkan secara lebih jelas. Nah, untuk ke situ bisa diklik di simbol ini. Tunggu sebentar karena prosesnya biasanya agak lama. Oke, kita klik lagi di sini ada edit simbol. Dua kali mengklik ya sampai ke menu sesungguhnya. Nah, sekarang saat sudah muncul, nah ini menu sesungguhnya muncul seperti ini. Di sini ada bagian yang namanya mask. Nah, mask ini menampilkan tambahan wilayah putih. Jadi dia tidak akan terpengaruh dengan warna background dari fitur yang kita tampilkan. Nah, ini placement properties kalau untuk polygon juga penting. Satu polygon itu cukup satu. Jadi kita klik di placement properties, kemudian dipilih yang remove duplicate labels. Oke, kalau sudah dia akan menampilkan. Nah, itu ada Sungai Mahakam dan Sungai Karangmomus. Hal yang sama bisa dilakukan dengan semua jenis label yang lainnya. Baik, kira-kira mungkin itu. Nanti jangan lupa di sini ada judul, skala, kemudian skala batang, legenda kita masukkan di sini, sumber data, dan terakhir informasi tambahan untuk informasi sistem koordinat, proyeksi, dan datum, juga nama pembuatnya, nama dan kontak pembuat petanya. Jadi kalau nanti ada kesalahan atau masukan, bisa diarahkan ke arah yang benar. Ya, silakan berkreasi. Videonya ini akan saya share juga. Seperti biasa, jangan lupa di save saat bekerja di ArcMap. Ya, saya save dulu ini supaya kalau tiba-tiba mati lampu atau laptopnya kehabisan daya, tidak hilang semua gitu ya. Nah, ini saya coba save. Oke, saya beri nama saja layout ya. Kalian bisa memberi nama apapun. Ya, langkah terakhir ini untuk mengingatkan kalian bahwa kalian perlu mengekspor, yaitu dari file, export map. Tapi ini posisi saya belum selesai ya, jangan diikuti cuma sampai di sini, yang memberi contoh saja. PDF, jangan lupa ini resolusinya di setel, diarahkan ke 300 supaya bagus. Oke, kalau sudah bisa di ekspor, eksekusi ekspornya. Nah, setelah selesai kita bisa cek hasil ekspornya. Nah, ini sudah terbuka. Jadi bisa berbagai macam format. Bisa PDF, bisa JPEG, PNG, apapun yang lain. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi dalam bentuk PDF, ini peta yang sudah kita layout tadi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Izin Pak bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk isian elemen petanya itu mengikuti Bapak atau bisa juga kita berkreasi dengan SHP atau layer lainnya yang ada di dalam folder peta Samarinda itu Pak? Boleh, terserah kalian. Jadi apa saja yang mau dimasukkan, yang penting secara estetika masih terlihat baik, gitu ya catatannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, saya izin menutup perkuliahan. Boleh dinyalakan dulu sebentar kameranya. Kita berfoto bersama. Setelah itu kita bisa tutup perkuliahan pada hari ini.